Arti dan peran statistik. Ilmu statistik. Ilmu statistik itu adalah seperangkat teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan data guna membuat simpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang sudah dilakukan. Ilmu statistik merupakan cabang dari matematika terapan. Ilmunya berakar dari salah satu bidang ilmu matematika murni, yaitu teori probabilitas. Statistik banyak diterapkan di berbagai bidang keilmuan lain seperti bidang sosial, kependudukan, ekonomi, bisnis, asuransi, kesehatan, dan komputasi. Statistik menurut fungsinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada statistik deduktif atau deskriptif, statistika induktif atau inferensial. Statistik deskriptif merupakan berbagai metode yang digunakan untuk membuat ringkasan dan menjelaskan data berupa angka agar mudah diinterpretasikan. Biasanya metode ini dapat berupa metode grafis atau melibatkan analisis komputasional. Statistik deskriptif itu bagian dari statistik yang paling mendasar yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam analisis data. Statistik deskriptif menjadi bagian yang wajib bagi setiap orang yang dekat dengan data. Statistik deskriptif juga merupakan proses dari analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Karena dengan proses ini, data yang disajikan dapat lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna lebih bagi pengguna data. Berikutnya yaitu statistik induktif atau inferensial. Statistik inferensial merupakan berbagai metode di mana pengambilan keputusan mengenai populasi atau proses statistik dibuat berdasarkan pada amatan sampel saja. Karena keputusan-keputusan semacam itu dibuat berdasarkan kondisi yang tidak pasti, maka digunakan yang namanya konsep probabilitas. Di dalam statistik inferensial, pendugaan, pengujian, dan penarikan kesimpulan itu berdasarkan data dan hipotesis. Dalam laporan penelitian, biasanya statistik inferensial sering digunakan bersama-sama dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif umumnya digunakan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran objek penelitian secara umum, kemudian diteruskan dengan statistik inferensial guna melakukan pendugaan dan pengujian. Jadi terlebih dahulu statistik deskriptif, baru ke statistik inferensial. Selanjutnya adalah data. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang dapat berupa angka maupun kategori, yang biasanya memiliki karakteristik yang beragam atau bervariasi. Pada konteks penelitian, data bisa diartikan sebagai keterangan tentang variabel pada beberapa objek, dapat memberikan keterangan tentang objek-objek dalam variabel tertentu, karena data mempunyai peranan yang amat penting dalam penelitian. Karena satu hal yaitu data mempunyai fungsi sebagai alat uji pertanyaan, dan kualitas data sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian. Pengelompokan data. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data, ada data diskrit dan ada data kontinu. Jenis data menurut cara memperolehnya, ada data primer, ada data sekunder. Jenis data menurut waktu pengumpulannya, ada cross-sectional data, time series data. Jenis data menurut skala pengukurannya, ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jenis data berdasarkan sumber data ada dua, yaitu data internal dan data eksternal.
Berikutnya yaitu data kuantitatif. Bila serangkaian observasi atau pengukuran dapat dinyatakan dalam angka-angka, maka kumpulan angka hasil observasi atau pengukuran itu disebut data kuantitatif. Di dalam data kuantitatif itu dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistika, karena di dalam data kuantitatif itu memiliki sifat ukuran atau urutan atau ranking, dan nilainya berubah-ubah atau tidak tetap atau bersifat peubah. Contohnya adalah luas bangunan hotel itu adalah 5.700. Di sini sudah jelas luasnya 5.700. Tinggi badan Sandi mencapai 170 cm. Di sini sudah jelas angkanya, yaitu tingginya sebesar 170 cm. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Data kualitatif bisa disebut juga data deskriptif atau naratif. Di dalam data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif, karena di dalam data kualitatif hanya berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena tertentu yang biasanya sulit atau tidak mudah diukur. Contohnya adalah persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Oke, selanjutnya pembagian jenis data berdasarkan sifat data, yaitu data diskrit. Data diskrit adalah data dengan variabel diskrit yang merupakan hasil perhitungan atau membilang, bukan mengukur, dan biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya adalah banyak kursi yang ada di ruangan ini adalah 75 buah. Jumlah siswa yang mengikuti mata kuliah ini mencapai 110 orang. Banyak anak pada keluarga Ali ada 3 orang. Yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu adalah data dengan variabel kontinu yang merupakan hasil pengukuran yang hanya dibatasi oleh alat ukur yang digunakan. Jadi di dalam data kontinu itu perhitungannya melalui pengukuran, sehingga tidak hanya berupa bilangan bulat, tetapi bisa dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contohnya adalah panjang benda itu adalah 15,5 cm. Jarak antara kota Bandung dengan kota Cirebon adalah 130. Berat badan Adi adalah 58,9 kilo. Yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden yang bersangkutan. Jadi di sini data diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Jadi untuk mendapatkan data primer, maka biasanya peneliti itu harus melakukan sensus atau survei terlebih dahulu pada objek penelitian, karena data ini belum tersedia sebelumnya. Contohnya adalah pemerintah melalui Biro Pusat Statistik ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia, maka di sini BPS mengirimkan petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah tangga yang ada di Indonesia. Berikutnya contohnya adalah perusahaan susu Segar Jaya ingin mengetahui jumlah konsumsi susu yang diminum oleh masyarakat di Kelurahan Kejaksaan. Maka petugas dari perusahaan tersebut secara langsung mendatangi rumah tangga yang ada di Kelurahan Kejaksaan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder itu data yang diambil melalui tangan kedua, berbeda dengan data primer. Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk
publikasi-publikasi. Jadi, untuk memperoleh data sekunder biasanya dengan cara menghubungi pihak yang memiliki data tersebut. Misalnya adalah Badan Pusat Statistik, kantor pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Contohnya, seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk di sebuah kota dari tahun 1960 sampai tahun 1970. Maka orang itu dapat memperolehnya dari BPS. Yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan waktu pengukurannya. Yang pertama adalah data time series. Data time series itu adalah data yang dikumpulkan dari unit observasi dari individu, rumah tangga, perusahaan, provinsi, negara, dan lain-lain yang sama dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Jadi di dalam data time series ini itu terdiri dari satu objek, namun terdiri dari beberapa waktu periode seperti harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Contohnya adalah produksi padi Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Jadi di dalam data time series ini intinya adalah akan diamati tren atau pola perubahannya dari tahun ke tahun. Tetapi berurutan sehingga data ini bisa dikatakan sebagai data historis atau runtun waktu. Pola perubahan atau tren pada waktu-waktu lampau tersebut akan dapat digunakan untuk mengestimasi pola perubahan pada tahun-tahun atau waktu mendatang. Yang kedua, data cross section, yaitu data dari hasil observasi entitas yang berbeda, bisa dari orang, perusahaan, atau suatu bangsa, di mana variabel tersebut diukur pada satu titik waktu yang sama, artinya dalam satu waktu saja. Jadi berbeda dengan data time series yang terdiri dari beberapa periode waktu. Contohnya adalah jumlah perusahaan go public pada tahun 2020, jumlah mahasiswa USM pada tahun 2018-2019. Skala nominal, skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Tidak memiliki efek evaluatif karena hanya menempatkan angka ke dalam kategori tanpa struktur, tidak memiliki peringkat, dan tidak ada jarak. Jadi di dalam skala nominal, pemberian angka atau simbol tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Contohnya adalah gender. Jenis gender itu diberi kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun. Jadi hanya berfungsi sebagai label kategori. Jadi nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan. Jadi kita tidak bisa mengatakan perempuan dulu baru laki-laki, atau kita tidak bisa mengatakan perempuan itu 2 kali dari laki-laki. Jadi di sini hanya memberi kategori saja, tidak ada arti atau menunjukkan maksud kuantitatif. Kita bisa mengkode laki-laki menjadi 2 dan perempuan dengan kode 1 atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, agama. Kita bisa mengkode 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha. Kita bisa menukar angka-angka tersebut
selama suatu karakteristik memiliki angka yang berbeda dengan karakteristik lainnya. Jadi tidak harus nomor 1 Islam, nomor 2 Kristen, nomor 3 Hindu, atau nomor 4 Buddha. Karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka angka-angka atau kode-kode itu kita berikan tersebut tidak memiliki sifat sebagaimana bilangan pada umumnya. Yang berikutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking terhadap kategori dan tidak memiliki jarak. Tidak memiliki jarak antara kategori 1 dengan 2 tidak perlu harus sama dengan jarak antara kategori 2 dan 3 dan seterusnya. Misalnya adalah karena di dalam skala ordinal lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Jadi berbeda dengan skala nominal. Misalnya, tingkat kepuasan seorang terhadap produk bisa diberi angka 5 sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Atau misalnya pendidikan juga bisa mengkategorikan dari pendidikan yang paling rendah sampai pendidikan yang paling tinggi. Yang berikutnya adalah skala interval. Skala interval adalah skala ordinal yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak yang tercipta sama antara masing-masing angka. Tidak memiliki nilai nol mutlak, melainkan nilai nol kesepakatan. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki skala nominal dan ordinal. Misalnya adalah pengukuran suhu, pengukuran umur, pengukuran gaji, atau pengukuran untuk sistem IPK. Yang pertama adalah contoh pengukuran suhu. Kalau ada 3 daerah dengan suhu daerah A 10 derajat Celcius, B 15 derajat Celcius, dan C 20 derajat Celcius. Skala interval. Skala interval adalah skala ordinal yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak yang tercipta sama antar masing-masing angka. Jadi di dalam skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala ordinal dengan ditambah karakteristik lainnya, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, di skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini, maka bisa dikatakan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, nilai pelajaran untuk anak TK sampai SMA berlaku nilai yang berkisar antara 1 sampai dengan 10. Jarak antara nilai 6 dan 5 sama dengan jarak antara 9 dan 8. Jarak antara 3 dan 5 sama dengan jarak antara 7 dan 9. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang mendapatkan nilai 9 lebih pintar daripada yang mendapatkan nilai 7.
Selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar yang tidak dapat dirubah. Makanya di dalam skala rasio itu memiliki yang namanya nilai nol mutlak. Di dalam skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval. Ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Makanya di dalam skala rasio itu adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Nilai nol mutlak itu artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Karena nilai-nilai dalam skala ini dapat dibandingkan dan dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya adalah pengukuran dalam skala rasio, contohnya adalah umur, gaji, berat, tinggi badan. Misalnya, berat benda A adalah 20 kilo, sedangkan berat benda B adalah 40 kilo. Maka kita bisa mengatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Oke, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data di sini dilakukan ke dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisis sehingga memberikan informasi yang bermakna. Jadi untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif dan informatif, maka data harus disajikan sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk penyajian data ada dua, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data yang berbentuk kumpulan angka yang disusun berdasarkan kategori tertentu seperti abjad, geografis, besaran angka, historis, kelas-kelas yang lazim, ataupun disusun secara progresif dalam suatu daftar. Jadi di dalam penyajian data dengan tabel itu bertujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis terhadap data tersebut. Oke, yang berikutnya adalah berupa grafik. Selain disajikan dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk grafik atau diagram biasanya lebih menarik perhatian. Sebaiknya grafik dan tabel digunakan bersama-sama. Jadi menggunakan grafik dan tabel. Karena meskipun grafik dapat menampilkan data suatu peristiwa secara lebih menarik, tetapi sifatnya hanya aproksimatif, sehingga tetap perlu didampingi dengan tabel statistik. Macam-macam grafik, ada grafik untuk peta garis, yang kedua ada histogram, ada pie chart, diagram lingkaran, piktogram, dan peta statistik. Ini adalah contoh grafik atau diagram peta garis atau berbentuk kurva. Diagram garis ya, merupakan bentuk penyajian grafis yang paling banyak terdapat dalam laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Grafik ini berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Pada grafik garis digunakan dua garis yang saling berpotongan. Biasanya diagram garis itu digunakan untuk menyajikan data berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan.
Sumbu horizontalnya biasanya menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan untuk vertikalnya biasanya menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Yang berikutnya adalah diagram batang. Sesuai namanya, grafik ini berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat satu dengan lainnya, dan jarak antara batang yang berdekatan harus sama. Pada umumnya, diagram batang digunakan untuk menggambarkan perkembangan data dari suatu objek tertentu. Ini adalah contoh dari diagram batang. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran adalah grafik data yang berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen. Jenis diagram ini sebenarnya sangat menarik dan mencolok sekali, tetapi sukar digunakan untuk tujuan perbandingan antara sektor-sektor yang terdapat dalam lingkarannya. Selanjutnya adalah piktogram. Penyajian data ini biasanya berbentuk gambar atau lambang dari data tersebut dengan skala tertentu. Penyajian grafik ini tergolong paling menarik karena disajikan secara tepat dan mengena. Bentuk diagram tersebut sebenarnya tidak memberikan perbandingan yang akurat, akan tetapi efek gambar memberikan kesan yang lebih baik. Ini adalah untuk peta statistik. Biasanya untuk distribusi geografis dari sebuah peta,